Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Ini adalah video pertama gue, dan jujur, gue nggak mau basa-basi terlalu banyak. Cerita yang bakal gue bawain hari ini bukan tentang gue, dan bukan juga tentang teman gue. Tokoh utama kita namanya Udin. Dia cuma orang biasa, pekerja proyek yang lagi nyari nafkah di kota orang. Tapi apa yang dia alami di sebuah kontrakan di pinggiran kota, mungkin bakal bikin kalian mikir dua kali buat tidur nempel ke tembok malam ini. Mari kita mulai ceritanya. Oke, waktu itu tahun 2018. Udin baru saja pindah ke sebuah kontrakan petak. Bentuknya memanjang, ada 5 pintu dan Udin dapat pintu paling ujung, nomor 5. Harganya murah banget. Nggak masuk akal buat ukuran kota besar. Pas pertama kali masuk, Udin udah ngerasa ada yang aneh sama pembatas antara kamar dia dan kamar nomor 4. Temboknya bukan semen, tapi cuma triplek tebal. Sore itu Udin lagi beresin baju ke lemari plastik. Tiba-tiba ada suara orang nabrak triplek itu dari sebelah. Udin kaget. Santai saja mas, kaget saya. Hening, nggak ada jawaban. Udin mikir, oh, mungkin tetangga sebelah lagi mindahin lemari. Malamnya, pas Udin lagi rebahan sambil main HP, dia dengar suara orang lagi nyapu di kamar sebelah. Suaranya jelas banget, karena ya itu tadi, cuma terhalang triplek. Udin iseng nanya, Rajin banget mas, malam-malam kok nyapu? suara sapu itu berhenti, terus terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah triplek. Udin bisa ngerasain ada orang yang berdiri tepat di balik triplek itu, cuma jarak beberapa senti dari kepalanya. Suara pria dari sebelah, berat dan serak. Di sini banyak rambut, Mas. Udin nggak ngerasa aneh, tapi dia cuma jawab, oh alah ya mas, besok mah pagi aja nyapunya, udah malam. Besok paginya, Udin keluar mau beli sarapan. Dia ketemu sama Pak RT yang lagi nyiram tanaman di depan. Gimana Din, betah di ujung? Betah pak, murah soalnya. Mas yang di kamar nomor 4 itu kerja apa ya? Kayaknya rajin banget bersih-bersih. Nomor 4, mas, nggak salah dengar. Udin bingung. Loh, kan tembok saya nempel sama kamar nomor 4 pak. Semalam kita malah sempat ngobrol dikit. Pak RT langsung berhenti nyiram. Dia nengok ke Udin. Mukanya flat banget. Pak RT naruh selangnya, terus bisik-bisik. Din, kamar nomor 4 itu udah digembok dari 2 tahun yang lalu. Kuncinya dibawa pemiliknya keluar kota. Gak ada orang di situ. Jantung Udin kayak merosot ke perut. Dia balik ke kamarnya. Ia berdiri tepat di depan pintu kamar, yang emang berdebu banget dan ada gembok karatan di sana. Pas di malam ketiga, ini puncaknya. Puncak di mana ketakutan Udin mulai berubah jadi teror mental. Udin gak bisa tidur, dia sengaja nyalain lampu kamar. Tiba-tiba dari sebelah, ketukan di triplek lembut banget. Udin diam, dia nggak mau jawab, tapi suara itu muncul lagi. Suara pria serak yang kemarin. Mas Udin, udah bangun. Udin gemetar, dia nekat nanya. Siapa lo sebenarnya? Pak RT bilang nggak ada orang di situ. Hening sebentar.
terus terdengar tawa kecil. Pak RT memang benar, di sini tidak ada orang, yang ada hanya saya dan rambut-rambut ini. Tiba-tiba, dari celah bawah triplek yang sedikit renggang, muncul sesuatu. Awalnya Udin kira itu air bocor, tapi pas dia lihat benar-benar, itu rambut manusia, hitam, panjang, dan basah. Rambut itu masuk perlahan ke kamar Udin. Udin teriak, Keluar lo, jangan main-main sama gue. Udin mukul triplek itu sekuat tenaga. Tripleknya retak, dan lewat retakan kecil itu Udin ngelihat ke sebelah kamar nomor 4 itu. Kamar nomor 4 itu nggak benar-benar kosong. Di dalam sana ada seorang pria lagi duduk di pojokan, munggungin Udin. Pria itu nggak pakai baju, punggungnya penuh sama luka goresan, dan yang paling ngeri, di lantai kamar itu rambut manusia numpuk setinggi mata kaki. Besoknya Udin benar-benar nggak bisa kerja. Pikirannya kosong. Dia duduk di sebuah warung kopi yang jaraknya sekitar 200 meter dari kontrakannya. Warung itu dijaga sama seseorang kakek. Namanya Mbah Jono. Udin mesen kopi hitam, tapi tangannya gemetaran pas megang gelas. Mbah Jono yang lagi ngelap meja merhatiin itu. Bau pindah ke kontrakannya Pak Haji ya, Le? Iya mbah, kamar nomor 5 paling ujung. Mbah Jono berhenti mengelap meja. Dia menarik kursi duduk di depan Udin. Tatapannya dalam, kayak orang yang mau ngomong sesuatu tapi masih ragu. Lalu dia bertanya, Udah dengar suara orang nyapu belum, Le? Udin yang mendengar itu dia sampai tersedak dengan kopinya. Dia menatap Mbah Jono. Mbah tahu sebenarnya ada apa sama kamar nomor 4 itu. Pak RT bilang kosong. Tapi saya dengar suara orang, saya lihat rambut. Dulu, Le, sekitar 7 tahun lalu, kontrakan itu bukan punya Pak Haji. Dulu yang punya itu sepasang suami istri. Si suami ini namanya Pak Danu. Dia depresi berat setelah istrinya meninggal dunia karena sakit. Pak Danu ini gak rela istrinya pergi. Dia dapat bisikan dari orang pintar. Katanya dia mau istrinya balik. Dia harus ngumpulin rambut manusia. Bukan sembarang rambut, tapi rambut dari orang-orang yang lagi tidur di kamar itu. Dia percaya rambut itu adalah jembatan buat Sukma istrinya masuk ke dunia lagi. Terus hubungan sama kamar nomor 4 apa mbah? Pak Danu itu meninggal di kamar nomor 4, Le. Dia gantung diri setelah kamarnya penuh sama karung-karung berisi rambut. Tapi anehnya, pas jenazahnya ditemuin, rambut itu hilang semua. Warga ngira udah dibuang, tapi nyatanya rambut itu masuk ke sela-sela dinding triplek. Mereka hidup di sana, nunggu ada orang baru yang tidur di sebelahnya, supaya mereka bisa ngambil helai demi helai rambut orang itu, buat nyempurnain wujud istrinya. Udin yang mendengar semua cerita itu, ia ngerasa kulit kepalanya gatal banget, kayak ada ribuan semut yang lagi ngerayap. Dia otomatis menggang rambutnya sendiri. Satu hal lagi, Le. Kenapa Joni tetangga kamu di nomor 3 nggak pernah mau ngomong banyak? Karena dia tahu setiap kali ada orang baru di nomor 5, Pak Danu bakal berhenti gangguin dia. Kamu itu cuma tumbal waktu supaya dia bisa tenang sebentar. Udin langsung berdiri, kopinya belum habis, tapi dia udah gak sanggup dengar lebih lama lagi. Dia harus balik, dia harus ambil barang-barangnya, dan pergi saat itu juga. Tapi pas dia mau bayar, Mbah Jono megang tangan Udin kenceng banget. Kalau kamu balik sekarang, jangan pernah lihat ke arah lubang triplek itu.
apapun suaranya, apapun panggilannya. Karena kalau kamu lihat, dia bakal nganggap kamu setuju buat tukar tempat. Udin ngelepasin tangan Mbah Jono, lari sekencang-kencangnya balik ke kontrakan. Tapi pas sampai di depan pintu kamarnya, dia dengar sesuatu yang bikin kakinya kaku. Dari balik pintu kamarnya yang tertutup, terdengar suara langkah kaki pelan. Suara orang lagi nyapu di dalam kamarnya sendiri. Dan dari bawah pintu, satu helai rambut panjang keluar, bergerak, meliuk-liuk kayak cacing, nyari kaki Udin. Udin berdiri mematung di depan pintunya sendiri. Tangannya gemetar hebat waktu mau masukin kunci ke lubangnya. Pas pintu itu terbuka, kamar itu gelap. Tapi anehnya, bau di dalamnya beda. Bukan lagi bau kopi ataupun bau baju laundryan Udin. Baunya itu kayak bau air hujan yang menggenang lama, campur bau amis yang tipis banget. Udin nyalain lampu, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi pandangan Udin langsung tertuju ke lantai. Di sana, di bawah kasurnya, rambut hitam panjang berserakan. Banyak banget, kayak karpet tipis yang bergerak-gerak kena angin. Udin gak mikir panjang. Dia ambil tas carrier-nya, dia masukin baju asal-asalan. Dia gak peduli lagi sama skripsi. Dia gak peduli lagi sama deposito kontrakannya yang hangus. Dia cuma mau keluar. Tapi pas dia lagi nunduk buat ambil charger di dekat tembok triplek itu, suara bisikan itu muncul lagi. Tapi kali ini suaranya bukan dari balik triplek. Suaranya berasal dari bawah kasur Udin. Rambut kamu bagus. Udin langsung loncat mundur sampai nabrak lemari plastik. Dari bawah kasurnya muncul sesosok pria dengan punggung bungkuk. Itu Pak Danu. Wajahnya nggak kelihatan jelas, ketutup sama helaian rambut yang keluar dari mulut dan matanya. Udin teriak, dia langsung lari ke arah pintu. Tapi pintu itu tiba-tiba menutup sendiri. Gembok kamar nomor 4 yang ada di luar kedengaran rontok ke lantai. Gentang. Dan dari balik dinding triplek terdengar suara kuku yang nyakar kayu dengan brutal. Triplek itu mulai jebol. Tangan-tangan pucat yang kurus kering mulai keluar dari retakan itu, berusaha ngeraih kerah baju Udin. Jangan pergi, Din. Temani saya nyapu. Temanin saya nyapu di sini. Di sini kotor, banyak rambut. Udin nangis sejadi-jadinya. Dia nendang pintu kamarnya berkali-kali. Tolong Pak RT, John, tolong. Gak ada yang nyaut. Lorong kontrakan itu sepi banget, seolah-olah dunia di luar udah gak ada lagi. Pas tangan Pak Danu hampir nyentuh lehernya, Udin ngelihat satu-satunya jalan keluar, yaitu jendela kecil di atas kamar mandi. Dengan tenaga sisa, dia manjat bak mandi. Gak peduli kakinya lecet kena pinggiran keramik. Dia loncat keluar jendela, jatuh ke tanah yang becek di belakang kontrakan. Udin lari tanpa alas kaki. Dia lari nembus semak-semak, terus ke jalan raya. Dia gak berani nengok belakang sampai dia nemu pangkalan ojek yang masih terang. Pas dia duduk di motor ojek, nafasnya masih putus-putus. Tukang ojek nanya, "Kenapa mas? Kayak abis lihat setan aja?" Udin cuma diem. Badannya menggigil, tapi pas dia nunduk buat benerin posisi duduknya, dia ngeliat sesuatu di pundaknya. Ada salah satu helai rambut panjang, hitam dan basah nempel di jaketnya. Dan pas dia nengok ke arah spion motor, di kejauhan, di depan kontrakannya yang gelap, dia lihat Johnny berdiri di depan kamar nomor 5. Johnny nggak nolongin, dia cuma berdiri tegak sambil megang sapu. Terus melambai-lambai pelan ke arah Udin. Seolah-olah bilang, "Selamat, lo berhasil keluar, tapi lo gak akan pernah bisa lupa sama kejadian ini." Udin sekarang tinggal di kota lain, jauh banget dari kontrakan itu. Tapi sampai hari ini, setiap kali dia masuk ke ruangan yang ada unsur kayunya, atau setiap kali dia dengar suara orang lagi nyapu di pagi hari, jantungnya langsung berdegup kencang. Dia selalu ngerasa di suatu tempat, di sebuah kamar nomor 4 yang digembok mati, Pak Danu masih di sana, masih nunggu, masih nyapu, dan masih nyari helai demi helai rambut untuk menyempurnakan apa yang hilang. Buat kalian yang lagi dengerin ini, coba deh cek lantai kamar kalian sekarang.
Bersih nggak? Atau jangan-jangan ada beberapa helai rambut yang bukan punya kalian di sana? Hati-hati ya, karena kadang apa yang kita anggap sampah adalah harta buat mereka yang di sana. Gue Muhammad Haikal, ini cerita bernama gue. Makasih udah dengerin sampai habis. Tetap waspada, jangan sendirian, dan salam dari kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.